Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP terlibat bentrok dengan warga saat melakukan penertiban bangunan yang diduga tidak memiliki izin di Jalan Kolam, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang geram terus menghadang Satpol PP hingga terjadi aksi saling dorong hingga pelemparan batu. Warga melakukan perlawanan karena penertiban bangunan dinilai tidak adil. Warga yang sudah menduduki lahan selama 29 tahun menuding pemerintah telah berkoalisi dengan mafia tanah. Warga juga melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas. Akhirnya, untuk mengantisipasi kericuhan dan keributan, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja mundur dan penertiban pun tidak dilanjutkan. Sementara itu, aksi saling dorong antar warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane tak terhindarkan. Puluhan warga menghalangi petugas yang mengeksekusi objek perkara rumah warga di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan nyaris terjadi bentrok dengan warga saat petugas masuk ke lokasi rumah. Seorang warga diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas untuk meredam kericuhan. Petugas jurusita Pengadilan Kutacane akhirnya berhasil melakukan eksekusi tanpa perlawanan setelah puluhan personil kepolisian dan polisi militer mengendalikan situasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan warga menolak proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi dan BRIMOB yang akan menuju lokasi. Blokade dilakukan dengan menumpukan kayu dan ban bekas di tengah jalan. Situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas. Proses perlawanan warga akhirnya berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi saat ini berangsur kondusif, namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Air sungai meluap, Pangandaran, Jawa Barat dilanda banjir. Allahu Akbar. Warung jebol, guys. Warung jebol, guys. Aduh. Satu mobil polisi dibakar saat unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih, Papua. Krisis pangan di Gaza semakin parah, warga terancam mati kelaparan akibat blokade Zionis Israel. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Multazam, inilah iNews Pagi selengkapnya.
Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, sejumlah bangunan di Pangandaran, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Kaliwera. Derasnya arus air juga menghanyutkan perabotan di dalam rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Warung jebol, guys. Warung jebol, guys. Aduh. Kumaha ieu? Inilah video amatir dari seorang warga saat air Sungai Kaliwera di Dusun Ciberem, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meluap. Dalam video amatir lainnya, nampak air meluap sangat deras hingga merendam jalan dan masuk ke dalam rumah hingga ke warung milik warga. Ya Allah, habis lagi warung aku. Ya Allah, habis lagi warung aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akibat kejadian ini, 4 rumah warga terendam hingga menghanyutkan perabotan rumah. Habis lagi warung aku, ya Allah. Kejadian banjir bandang kurang lebih 18.30-an. Air mulai naik kurang lebih di jalan utama di Ciberem ini 30 cm sampai 60 cm. Dari kejadian tersebut, ini mengakibatkan ada 2 warung yang tersapu oleh luapan air tersebut dan juga 4 rumah terendam air. Tapi untuk korban jiwa tidak ada. Dari data sementara, ada 4 rumah milik warga yang terdampak dan 2 warung. Pihak BPBD Kabupaten Pangandaran terus mendata dan mengevakuasi barang-barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, polisi menangkap puluhan preman berkedok anggota Ormas di Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan berlangsung dramatis diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat upaya penangkapan puluhan preman berkedok anggota Ormas yang berupaya kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Puluhan preman ini diamankan karena kerap kali melakukan pungutan liar di rumah sakit umum. Polisi bergerak menangkap mereka setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka di fasilitas kesehatan milik negara. Dalam aksinya, para pelaku meminta uang parkir di atas tarif normal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan karcis parkir dan sejumlah uang tunai. Usai diamankan, selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi membubarkan rombongan motor bersenjata tajam yang terlibat tawuran di Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar rombongan pemotor bersenjata tajam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Membubarkan diri, puluhan remaja ini justru menyerang aparat dengan batu hingga petasan. Khawatir tawuran makin meluas ke pemukiman warga, polisi terpaksa tembakan gas air mata. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil bubarkan tawuran. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Menurut warga, para pelaku diduga janjian di media sosial sebelum tawuran. Ada rombongan motor sekitar 20 sampai 30 motor bawa senjata tajam dari arah Pondok Kopi kayaknya. Nyerang kampung sebelah nih, lewat nyerang kampung Kamjen. Bawa apa senjata tajam bang? Banyak bang, senjata tajam, motornya juga banyak. Terus tiba-tiba dia gimana, langsung nyerang atau gimana sih? Kayaknya ngeledek-ngeledekin kampung sebelah ya. Ngeledek-ngeledekin baru kampung sebelah keluar, baru dia kabur. Kayaknya sih dari media sosial bang. 3 remaja yang diamankan dibawa ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Dua penjamret ponsel yang viral saat beraksi di Johar Baru, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Kedua pelaku mengaku nekat menjamret untuk mabuk-mabukan minuman keras. Tim Reserse Kriminal Polsek Johar Baru mendatangi rumah salah satu pelaku jambret di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru. Awalnya orang tua pelaku sempat tak percaya jika putranya terlibat dalam aksi penjambretan. Namun setelah melihat video rekaman CCTV, barulah petugas diizinkan masuk ke dalam rumah. Pelaku berinisial MI diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur di dalam kamar. Petugas kemudian menangkap pelaku lainnya yang tengah asik nongkrong bersama temannya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban telah dijual untuk mabuk-mabukan. Yang berhasil kami amankan dua orang yang memang pelakunya berboncengan kendaraan bermotor, ada dua itu. Pengakuan tersangka barangnya dijual kepada temannya, yang temannya tersebut sudah kita kantongi namanya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Sebelumnya viral aksi penjambretan di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun, seorang penghuni indekos. Korban sempat jatuh tersungkur saat mengejar dan merebut tas yang akan dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjambretan terhadap ibu desainer Didit Maulana. Pelaku yang merupakan residivis kasus penjambretan ditangkap di kediamannya di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku penjambretan kalung yang sempat viral beberapa waktu lalu ini tidak berkutik saat diamankan petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk melakukan penjambretan. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ini merupakan ketiga kalinya pelaku ditangkap dan berurusan dengan hukum. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal dan spesialis mengambil kalung. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di Radio Dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Adapun pelaku ini juga merupakan pelaku yang sama pada TKP di daerah Pamulang dengan korban juga merupakan seorang wanita, ibu-ibu, di daerah Pamulang pada tanggal 25 April 2025. Ini juga merupakan pelaku yang sama dengan yang kita amankan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan anak salah satu korban penjambretan, yakni seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana. Menurut sang anak, korban menjadi korban jambret pelaku hingga mengalami luka bebar. Ya, jadi untuk ibu sendiri memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi, walaupun juga kita masih batasi sekarang di rumah aja atau di tempat-tempat yang memang ada penjagaan yang memadai. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme debt collector semakin meresahkan masyarakat. Di Kalideres, Jakarta Barat, komplotan diduga penagih utang berupaya merampas motor warga dengan cara menabrak korban. Kamera pengawas merekam detik-detik 3 pria diduga debt collector mengadang motor korban yang sedang berboncengan dengan anaknya di Jalan Kamal Lama, Kalideres, Jakarta Barat. Saat pelaku hendak merampas kunci motor, korban melawan dan turun dari kendaraan hingga akhirnya ditabrak dengan sengaja oleh pelaku hingga terjatuh. Beruntung, anak korban dengan sigap menolong. Kehadiran warga membuat 3 pelaku panik dan melarikan diri.
Menurut korban, para pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu di balik baju yang diduga senjata tajam. Orang-orang suruh nggak ikut kantor aja, nggak bilang apa-apa. Pak ikut aja ke kantor, ke tempat kami, ayo Bapak ikut. Saya dari jembatan itu dikawal terus. Pas perempatan itu kata saya udah belok aja. Kita ambil solusinya di situ. Dia nggak mau, tetap aja maunya saya suruhin ikut. Gimana? Sempat dilukain atau didorong itu Pak? Didorong, diinjak-injak kakinya, ditendang, ditabrak di sini sampai jatuh. Sebelumnya korban sempat dikejar dan dipepet oleh 5 sepeda motor dari arah Dadap, Kabupaten Tangerang. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap karena aksinya sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security diringkus. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Seorang pemuda nekat mencuri kabel di sebuah mal yang dalam proses pembangunan di Padang, Sumatera Barat. Pelaku tertangkap basah saat menyamar sebagai tukang bangunan. Petugas Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat usai mendapat laporan aktivitas mencurigakan di sebuah pusat perbelanjaan. Polisi yang menyisir lokasi menemukan seorang pemuda di plafon lantai 3 bangunan tengah memotong kabel tembaga menggunakan mesin pemotong. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 potongan kabel seberat 20 kg yang disembunyikan di celana. Pria berinisial MI mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian kabel dengan modus menyamar sebagai tukang bangunan. Mirisnya, pria ini nekat mencuri untuk membeli narkoba dan kecanduan judi online. Dan kita amankan si pelaku, kita geledah, ternyata di dalam celana kolornya si pelaku ada 2 batang kabel yang sudah dipotong sepanjang setengah meter. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah motor milik warga di Sidoarjo, Jawa Timur raib digondol pencuri di halaman masjid. Pelaku beraksi saat warga tengah beribadah sholat subuh berjamaah. Inilah detik-detik aksi pencurian motor yang terjadi di halaman masjid di kawasan Desa Tanggul, Wonoayu, Sidoarjo. Sebelumnya korban sempat mencurigai gerak-gerik pelaku yang bolak-balik masuk ke area masjid seorang diri. Melihat suasana sepi, pelaku langsung melakukan aksinya. Hanya dalam waktu sekitar 1 menit langsung merusak kunci kontak motor dan melarikannya keluar masjid. Sholat subuh
Lah niku napa angsal 1 rakaat. Terus 1 rakaat terus. Nggih, terus kok enten tiyang krosak-krosak ngoten. Terus menggok langsung munitin ngoten. Itu waktu itu tahu pelakunya? Mboten. Nggak ngerti ya? Kresek tok niku pas salat niku. Jadi semua jemaah lagi sholat waktu itu? Nggih, tapi mboten kusuk kata sing krungu kan. Oh, terus setelah itu? Nggih, baik. Mantun sholat langsung wala sepedaku kok hilang. Terus dilihat dari CCTV kenal nggak sama pelakunya, Pak? Nggak kenal sama sekali. Waktu ditutupi pakai masker, pakai apa? Jaket yang nutup itu loh. Oh. Orangnya agak gemuk. Nggak curiga ke siapa gitu, Pak? Nggak ada curiga. Nggak tahu siapa. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan ke polsek setempat dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi, pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih Papua berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dan sebuah mobil polisi dibakar. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT SPP yang begitu naik drastis. Situasi memanas saat mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Jayapura, Papua. Aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi. Jangan lebih dari itu. Itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu, sampai rektor ambil kita punya aspirasi. Awalnya aksi berjalan dengan damai, namun kemudian bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi hingga berujung ricuh. 3 personel polisi pun terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain, mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh, yang sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan. Namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian. Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebanyak 2 ton narkoba ditemukan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. 6 orang turut diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand dan 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang kurir narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat diringkus polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan pelaku ditemukan 8 paket sabu siap edar. Bang. Dan kawanan pareman gua tunjuan rumah tadi. Tunjuannya tuh. Woi, nanya Aparat kepolisian menangkap seorang pria saat akan melakukan transaksi narkoba. Pria bernama Sandi ini tak menyadari pembeli adalah polisi yang menyamar. Penangkapan buronan bernama Diki disaksikan langsung oleh perangkat kelurahan setempat. Dalam penangkapan, polisi temukan 8 paket sabu siap edar di dalam saku celana tersangka. Setelah melakukan interogasi di lokasi penangkapan, polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang tunai hasil transaksi narkoba. Tersangka mengaku sabu tersebut diperoleh dari jaringan kaki tangan narkoba yang masih mendekam di penjara. Kita sudah mengamankan sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu. Kemudian kita lakukan pengembangan ke rumah pelaku ini. Kita dapatkan lagi 1 buah timbangan untuk pengecer atau menimbang barang narkotika jenis sabu ini untuk diedarkan di wilayah Bandung. Tersangka ditahan di Mapolres Payakumbuh. Polisi kemudian kembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba jenis sabu di Serang, Banten. Barang haram tersebut disembunyikan keduanya dalam pakaian dalam. Tim Satres Narkoba Polres Serang menangkap sejumlah kurir narkoba yang mencoba menyelundupkan obat-obatan keras, tembakau gorila, dan 3 kg sabu ke Nusa Tenggara Barat. Mereka diamankan di sebuah kamar hotel di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari sejumlah pelaku yang diamankan, 2 diantaranya adalah wanita berinisial HD dan DR. Kedua wanita itu menyembunyikan sabu dalam pakaian dalam untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, mereka mendapat upah 70 juta rupiah dari bandar barang haram yang diduga jaringan Malaysia. Keberadaannya ada di Malaysia. Pelaku berapa orang? Pelaku berapa orang? Untuk pelakunya 7 orang. Dari Agustus sampai dengan sekarang khusus sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Jutaan produk impor ilegal asal Cina diamankan Kementerian Perdagangan RI dari sebuah gudang di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Nilai produk ditaksir mencapai 18 miliar 853 juta rupiah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kembali mengamankan jutaan barang impor ilegal asal Cina dari sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Produk impor ilegal yang diamankan beragam, mulai dari perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesoris dan pakaian, besi baja, dan produk turunan lainnya yang berada di dalam gudang penyimpanan milik PT ATI. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang meninjau langsung lokasi penindakan menyebut jutaan produk impor ilegal ini menyalahi sejumlah aturan dan tak memenuhi persyaratan untuk izin edar di Indonesia. Jutaan produk impor ilegal ini diperjualbelikan melalui platform e-commerce TikTok. Total ada sebanyak 1.687.000 produk impor ilegal berbagai jenis asal Cina yang diamankan, dengan nilai jual sekitar 18 miliar 853 juta rupiah. Total yang diamankan ya sebanyak 1.687.047 pieces atau diperkirakan senilai 18 miliar 853 juta 531.107 rupiah.
Ya, sebagai tindak lanjut atas barang-barang ini, maka kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pelaku usaha atau importer ini. Selanjutnya, jutaan produk impor berbagai jenis yang berhasil diamankan ini akan dijadikan barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut kepada importir. Sementara produk yang telah beredar akan ditarik kembali. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.